Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Lohendra Kusuma Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Jadi pada pagi hari ini kami bertiga akan melakukan praktik coaching, di mana saya itu selaku pengamat, kemudian Ibu Ketut Marisnawati selaku coach, dan Ibu Naya selaku coaching. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Marisna, sebenarnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam praktik coaching pada hari ini? Terima kasih Bu Dewi. Jadi dalam praktik coaching kali ini saya ingin lebih mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Menanyakan pertanyaan berbobot, ya. Jadi dengan kompetensi itu, jadi nanti Bu Marisna kan berharap potensi dari coaching itu bisa muncul ya dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Baik, selanjutnya secara spesifik ini sebenarnya kompetensi mana yang ingin Bu Marisna observasi gitu? Nanti saya inginnya Bu Dewi fokus mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata kunci berupa pertanyaan terbuka itu apa, siapa, bagaimana, seperti itu yang saya akan ajukan kepada coach saat dia menyampaikan permasalahannya. Baik, berarti fokusnya di kata-kata kunci ya pada saat saya observasi bagaimana nanti Ibu fasilitasi coach sendiri untuk mengemukakan atau menggali potensi dalam dirinya, kan demikian. Baik, selanjutnya apa indikator kata capaiannya, Bu? Jadi indikatornya nanti Bu Dewi bisa mengamati bahwa saya sudah menggunakan kata-kata tanya terbuka itu untuk membuat pertanyaan yang berbobot yang mengarah ke arah tuntunan agar si coach ini menggunakan potensinya sendiri menyelesaikan masalah yang dia hadapi gitu. Jadi lebih ke pemberdayaannya si coach ini itu dalam menyelesaikan masalah dia. Baik. Jadi di sini indikatornya ya, berarti di sini Ibu Marisna nanti berdasarkan kata kunci yang ada, nanti Ibu Marisna akan berusaha untuk menuntun kunci untuk bisa ya menggali potensi dalam dirinya sendiri sehingga mampu menyelesaikan masalah. Ya. Baik, itu poin yang bisa saya tangkap Bu Marisna selaku coach di sini ya. Kemudian dari Bu Naya sendiri, permasalahan yang ingin diangkat ini apa, Bu? Begini Bu, saya di sekolah itu ada permasalahan yang berkaitan dengan anak didik saya pada saat jam pembelajaran saya di jam terakhir itu kurang fokus dengan kegiatan teman di kelas sebelah yang sudah tidak ada guru. Jadi ada yang mendahului pula atau melakukan pembersihan sehingga mengganggu fokus anak-anak yang diajar. Poinnya di sini siswa tidak fokus ya, Bu Naya ya. Jadi siswa yang tidak fokus ya, poinnya di sini sehingga ada gangguan dari kelas lain ya, yang ada jam kosong, kan demikian. Baik, biar tidak terlalu lama, ibu-ibu, kita mulai saja ya praktik coaching hari ini kepada Bu Marisna dan Bu Naya. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Selamat pagi Bu Naya, apa kabar? Selamat pagi Bu Marisna, kabar yang baik. Bu Marisna gimana kabarnya? Baik Bu, sehat. Ada apa nih kira-kira Bu Naya jauh-jauh ke Menyali ini? Kira-kira hari ini mau ngobrol apa? Begini Bu, kebetulan tadi saya ada urusan dengan operator sekolah yang sebagai tugas tambahan. Nah, karena lihat Bu Marisna gitu, mumpung saya nggak ada jam pelajaran, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bu Marisna. Nah, kira-kira apa nih yang mau didiskusikan hari ini? Begini Bu Marisna, saya kan ada beberapa kelas yang saya ajar di jam-jam terakhir gitu. Nah, ketika saya mengajar jam terakhir itu dari jam 7, 8, 9, 10 itu terkadang di jam ke-10 itu ada beberapa kelas di sebelah saya ngajar itu sudah tidak ada kegiatan atau jamnya kosong sehingga anak-anak mulai melaksanakan pembersihan dan itu lumayan mengganggu fokus anak yang tiang ajar, seperti menoleh ke luar jendela itu melihat temannya sudah melakukan pembersihan atau pulang sehingga menjadi anak-anak menjadi tidak fokus saat ini. Nah, kira-kira nanti selesai kita ngobrol ini nih Bu Naya ini, apa yang ingin Bu Naya dapatkan atau tujuan apa yang ingin Bu Naya capai dari obrolan kita sekarang? Saya ingin menemukan solusi Bu, bagaimana sih cara untuk
meningkatkan fokus siswa yang saya ajar pada saat pembelajaran saya, terutama di jam-jam terakhir. Nah, jadi Bu Naya kan ingin dapat cara atau solusi gimana anak-anak tuh biar lebih fokus saat belajar di pembelajarannya Bu Naya ya. Kalau yang Bu Naya amati, seperti apa sih situasinya saat anak-anak kurang fokus itu? Ketika anak-anak tidak fokus, saya melihat bahwa anak-anak ketika saya mengajar di depan itu, anak-anak itu ketika ada suara atau gerakan yang mungkin menarik perhatian itu langsung mulai keluar jendela dia, Bu. Sehingga ketika saya berbicara atau menanyakan sesuatu kepada siswa itu menjadi bengong karena nggak fokus dengan apa yang saya tanyakan. Terus yang kedua itu ketika saya melakukan kegiatan menjelaskan di papan gitu, saya tanyakan kembali, itu si anak tidak mampu menjawab, Ibu, karena tadi nggak fokus menggunakan pelajarannya. Sudah di awang-awang itu pikirannya. Kira-kira kalau menurut Bu Naya nih, dari angka 1 sampai 10, tingkat fokusnya anak-anak itu ada di angka berapa kira-kira sekarang? Menurut saya masih di angka 6, Bu. Masih di angka 6 mereka ya. Nanti kedepannya Bu Naya mau pengen bawa anak-anak itu fokus ke angka berapa kira-kira? Pinginnya sih biar di angka 9, Bu. Kalau bisa sih di angka 10, tapi dengan target angka 9 aja saya rasa itu mungkin sudah sulit dicapai, Bu. Dengan kondisi saya mengajarnya di beberapa kelas itu ada jam terakhir. Iya. Jadi seperti diketahui di kelas itu sudah mulai panas, anak-anak sudah mulai jenuh dengan sekitar 4 pelajaran yang sudah dilalui. Tapi tetap Bu Naya menginginkan adanya peningkatan gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Naya kondisi ideal anak-anak fokus di angka 9 itu yang seperti apa Bu Naya? Inginnya sih saya anak-anak itu ketika saya mengajar di depan kelas, anak-anak itu bisa memperhatikan saya, apa yang saya sampaikan tanpa terpengaruh dengan kondisi yang dari luar itu. Entah itu temannya sudah pembersihan, suara-suara yang mungkin mengganggu, kemudian ada anak yang sudah ngambil sepeda motor di parkiran, itu tidak terpengaruh sehingga anak-anak bisa lebih fokus belajar di kelas. Yang kedua, ketika saya memberikan pertanyaan gitu karena anak fokus mendengarkan, jadi bisa nyambung pertanyaan yang saya berikan dengan jawaban yang disampaikan oleh siswa. Jadi Bu Naya ingin ada peningkatan di 2 hal ya. Yang pertama memperhatikan saat Bu Naya menjelaskan, terus yang kedua itu saat dikasih pertanyaan dia bisa jawab gitu. Ada nggak lagi hal lain yang menunjukkan bahwa dia itu fokus? Mungkin itu aja, Bu, 2 hal aja yang udah saya rasa mungkin, aduh gimana sih cara menanganinya sih. Iya, nah kira-kira kalau selama ini dengan situasi yang Bu Naya hadapi, apa saja yang sudah Bu Naya coba lakukan untuk mengembalikan fokus anak-anak itu? Ini karena jamnya sudah jam terakhir, Bu, saya biasanya melakukan ice breaking dengan anak-anak. Jadi di saat sudah mulai memasuki jam ke-10 itu, dengan rentannya di luar itu banyak beberapa kelas yang sudah kosong mungkin karena gurunya tidak ada atau tidak ada tugas, sehingga kan mereka melakukan pembersihan. Itu saya sudah melakukan kegiatan ice breaking. Kebetulan di kelas yang saya ajar itu ada beberapa siswa yang mengikuti ekstra pramuka, jadi sudah terbiasa melakukan ice breaking dengan saya mengkoordinir anak-anak itu melakukan ice breaking. Terus yang kedua, saya juga pada saat akhir pelajaran itu melaksanakan kuis yang menggunakan variasi berupa aplikasi kuisis, Ibu, sehingga lebih menarik perhatian anak untuk mengikuti kuis yang saya. Jadi bisa saya tangkap bahwa untuk mengembalikan fokus itu Bu Naya melakukan ice breaking dan biar anak-anak bisa lebih fokus menjawab pakai quizzes ya. Jadi gamifikasi itu biar anak-anak semangat gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Naya. Nah, kira-kira ada nggak lagi pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk membantu Bu Naya mengatasi gangguan dari luar untuk meningkatkan fokus anak-anak? Mungkin ini karena pembelajaran di kelas itu ranahnya adalah dengan Bapak Wakakurikulum, mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau jika beliau tidak ada kesibukan, menyampaikan apa sih kendala yang saya hadapi di saat mengajar jam terakhir. Seperti itu. Ada nggak pihak lain lagi selain Wakakurikulum yang mungkin bisa diajak bareng-bareng untuk mengkondisikan anak-anak di jam terakhir ini, Bu Naya? Nah, ini karena di sekolah kami mungkin ada beberapa program yang dilaksanakan, kebetulan mungkin gurunya ada kesibukan, itu kan pas tidak bisa mengajar sehingga memberikan tugas. Mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan Bapak Wakakurikulum untuk mengaktifkan guru piket untuk mendampingi kegiatan pembelajaran yang tidak ada guru atau jam kosong, sehingga anak-anak itu lebih fokus mengerjakan tugasnya tanpa cepat-cepatan untuk melaksanakan pembersihan biar cepat pulang seperti itu.
Iya, jadi sudah ada backup ya dari Waka Kurikulum. Mungkin nanti Waka Kurikulum juga bisa minta backup dari guru piket. Selain itu, ada nggak kira-kira tempat yang bisa dijadikan anak-anak itu belajar jika tidak ada gurunya? Atau ada nggak kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak biar dia fokus mengerjakan suatu tempat lain, jadi dia tidak mengganggu kelas-kelas di sebelahnya? Ya, ya. Karena kalau anak itu saya bawa ke perpustakaan, karena misalkan tidak ada guru piket yang mendampingi atau guru yang mengajar, itu kebetulan ada kegiatan lain, mungkin saya bisa memindahkan siswa di sebelah saya untuk datang ke perpustakaan. Di sana kan pasti ada staf pengelola perpustakaan yang standby ada di sana untuk mendampingi si anak untuk kegiatan membaca, kemudian menulis artikel atau menonton video di YouTube. Kebetulan di sana ada internet yang bisa diakses oleh si anak. Jadi bisa lancar nontonnya ya. Nah, bagus sekali Bu Naya. Jadi Bu Naya sebenarnya udah ketemu sendiri nih solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira sekarang actionnya nih, kapan Bu Naya mau mulai pendekatan dengan pihak-pihak yang Bu Naya anggap bisa membantu mengkondisikan anak-anak itu? Nah, kebetulan kami di sekolahnya full day Bu, jadi besok libur. Mungkin saya hari Senin bisa menghadap Bapak Kurikulum untuk menanyakan beliau apakah beliau ada kesibukan. Jika tidak, mungkin saya akan menyampaikan apa yang saya alami dan rencana yang ingin saya lakukan sehingga saya bisa lebih fokus di jam-jam terakhir. Nah, kalau dengan petugas perpustakaan itu gimana? Kapan mau didiskusikan? Kalau dengan pengelola perpustakaan mungkin beliau pasti akan menerima saja jika ada siswa yang dialihkan ke sana selama di perpus itu tidak ada siswa yang belajar di sana. Mungkin itu akan saya lakukan ketika kelas di sebelah saya itu tidak ada guru yang mengajar atau tidak ada piket yang mendampingi untuk mengerjakan tugas saat jam kosong. Mungkin saya akan mengalihkan siswa tersebut atau membawa siswa tersebut ke perpustakaan untuk belajar di sana atau menonton video-video inspirasi juga. Iya, baik sekali ya, ada video inspirasi juga ya. Wah, jadi sepertinya dari segi internalnya di Bu Naya di kelas, kemudian dari bantuan dari luar, kira-kira udah tercapai belum tujuan kita diskusi hari ini Bu Naya? Dari pembicaraan dengan Bu Marisna, saya menemukan beberapa ide Bu, yang sebelumnya sudah saya lakukan speaking, kemudian ada quiz dengan kuisis, tetapi itu belum maksimal apa yang saya lakukan. Tapi setelah berbicara dengan Bu Marisna, saya menemukan ide untuk berkoordinasi dengan Bapak Waka Kurikulum karena beliau punya ranah untuk bagaimana sih mengelola kelas-kelas kosong di saat jam terakhir sehingga tidak mengganggu kelas sebelah. Kemudian ada rencana dari pimpinan Bu Marisna untuk membawa siswa yang di kelas kosong itu untuk datang ke perpustakaan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan sehingga mereka tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu kelas tersebut. Gimana sekarang, sudah lega ya? Sudah lumayan lega. Nah, kira-kira ada nggak lagi yang mau disampaikan untuk kali ini? Cukup dulu Bu Marisna karena saya harus balik ke sekolah, mungkin ada kegiatan biar nggak lama meninggalkan sekolah. Iya, terima kasih ya Bu Naya. Mudah-mudahan nanti dengan rencananya Bu Naya yang akan Bu Naya laksanakan di sekolah itu bisa membantu Bu Naya mengatasi masalah siswa yang kurang fokus di kelas itu ya. Jadi siswa bisa kembali fokus, pembelajaran itu bisa lebih optimal dan prestasi akademik anak-anak juga semakin meningkat ya Bu Naya ya. Terima kasih Bu Marisna, ampun dikit ya mengganggu waktu istirahatnya Bu Marisna gitu. Tidak apa-apa ya, sama-sama Bu Naya. Iya, sama-sama. Baik, demikian latihan praktik coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Marisna selaku coach dan juga Bu Naya selaku coaching. Jadi dari praktik coaching yang sudah ibu-ibu lakukan tadi, jadi pada saat melakukan coaching, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi sudah bisa dicapai atau bagaimana Ibu selaku coach? Ya, saya rasa saya sudah bisa mulai ya. Tadi ya saya pakai kata tanya apa yang sudah Bu Naya lakukan. Terus apa sih lagi kegiatannya? Siapa lagi yang bisa dilibatkan? Terus bagaimana sih yang kondisi ideal yang Ibu inginkan siswa yang fokus itu seperti apa? Jadi saya sudah mulai menggunakan kata-kata kunci yang saya inginkan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi sudah ya Bu ya. Jadi seperti pertanyaan saya tadi, misalnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan kan sudah Ibu
lakukan ya dalam proses coaching tadi. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin sebenarnya Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Ininya sih ke depan saya biar lebih aktif lagi mendengarkan gitu, jadi saya bisa lebih dapat kata-kata kuncinya gitu Bu, jadi yang akan menuntun saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot, jadi biar lebih mendalam lah pembahasannya gitu. Iya. Jadi dalam sesuai dengan proses pengamatan saya tadi Ibu-ibu, jadi sebenarnya dalam praktik coaching tadi sudah mengikuti ya rubrik penilaian dengan alur peserta di dalamnya, di mana Ibu selaku coach itu sudah menanyakan di awal setelah ketemu berdiskusi tadi, Ibu sudah menanyakan tujuan apa sih yang ingin dicapai, itu kan sudah. Kemudian identifikasi masalah juga sudah disampaikan oleh Bu Naya selaku kunci. Kemudian Ibu juga sudah memaparkan kembali kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Bu Naya, sehingga Ibu tadi mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot itu tentunya nanti mengarah ke penggalian potensi ya yang ada di dalam diri kunci untuk mampu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian tadi seperti apa yang sudah Bu Marisna katakan tadi, Ibu Marisna juga sudah menanyakan ya setelah mengidentifikasi kemudian apa yang pernah dilakukan kan demikian ya, selanjutnya kapan itu akan dilakukan ya, kemudian realitasnya idealnya seperti apa juga sudah Ibu Marisna tanyakan, itu dari sisi tanggung jawab juga sudah ada. Jadi saya rasa praktik coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Naya itu sudah luar biasa, sangat bagus begitu, sehingga sudah memenuhi tagihan pada rubrik penilaian. Nah, selanjutnya Ibu dalam proses coaching tadi juga saya melihat Ibu selaku coaching itu merasa sangat nyaman begitu ya, sangat nyaman sehingga terbuka untuk menyampaikan permasalahan kepada Bu Marisna selaku coach. Jadi di awal tadi Bu Marisna menyatakan hanya ingin mengembangkan kompetensi itu mengajukan pertanyaan berbobot, tapi ternyata kenyataannya saya lihat itu sudah ada 3 kompetensi yang Ibu-ibu tampilkan. Pertama, passion, mungkin kehadiran secara penuh itu sudah jelas terlihat ya, di mana Bu Marisna itu tetap menatap Bu Naya pada saat menyampaikan permasalahan, mungkin sesekali melakukan pencatatan kecil begitu sehingga bisa untuk menguatkan apa yang disampaikan. Kemudian juga mendengarkan secara aktif sudah dilakukan oleh Bu Marisna ya, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Naya. Kemudian apalagi yang terkait dengan kompetensi yang memang di awal ingin dikembangkan gitu, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah sangat luar biasa bagus, sehingga apa yang tadinya sudah sempat dilakukan namun belum hasilnya maksimal. Nah, ketika pelaksanaan proses coaching ini Bu Naya selaku coach itu menyadari ternyata ini yang belum saya lakukan dan ini nih direncanakan dilakukan secepatnya. Demikian ya, sehingga nanti permasalahan yang Bu Naya hadapi solusinya itu bisa ditemukan dan hasil itu nanti akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan prestasi belajar siswa. Oke, saya rasa itu sudah baik sekali, sudah sangat bagus ya. Mudah-mudahan permasalahan yang dialami oleh Bu Naya dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Marisna selaku coach itu mampu memberikan dampak yang positif dan mampu mengatasi permasalahan yang sedang Bu Naya hadapi. Ya, baik, demikian kegiatan coaching, pelatihan coaching yang saya lakukan bersama 2 rekan saya ya, CGP Angkatan 7. Jadi akhir kata saya akhiri dengan mengaturkan para santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Ketut Sri Naya Udani dari SMK Negeri 1 Sawah. Saya di sini akan melakukan sesi coaching bersama rekan saya, Bu Dewi selaku coach, kemudian Bu Marisna selaku coaching. Di sini kami akan melakukan alur coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama ada tujuan kegiatan coaching dilakukan, kemudian identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coaching, kemudian
melakukan atau menentukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan yang terakhir tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan oleh si coach. Kemudian Bu Dewi selaku coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan sesi coaching? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Naya. Jadi pada latihan coaching hari ini, saya selaku coach ingin mengembangkan kompetensi sebagai untuk bertanya, menanyakan pertanyaan berbobot demikian. Jadi dengan menanyakan pertanyaan berbobot itu, saya berharap Kuci atau dalam hal ini Bu Marisna nanti akan menemukan potensi dari dalam dirinya sendiri untuk bisa mencari solusi atau mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikian. Berarti kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Dewi raih di sini adalah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, demikianlah perkenalan dari kami untuk sesi coaching. Yang persilakan kepada Bu Dewi dan Bu Marisna. Baik, terima kasih kepada Bu Naya ya, selaku pengamat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan latihan coaching. Kita langsung saja Bu Marisna. Baik, selamat pagi Bu Marisna. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu Dewi, saya sehat. Astungkare. Bu Dewi gimana? Sehat? Sehatnya? Ya, terlihat dari wajahnya Bu, sangat sumringah begitu. Astungkare, saya juga sehat. Begini Bu Marisna, terkait dengan chat Ibu pada tiang beberapa hari lalu, nah kebetulan hari ini kita bertemu begitu. Sebenarnya ada permasalahan apa sih yang ingin Bu Marisna bicarakan dengan saya? Ya Bu Dewi, maaf nih saya menyela waktunya Bu Dewi yang sangat sibuk dengan tugas kurikulum ya. Begini Bu Dewi, saya minta ngobrol sama Bu Dewi hari ini terkait dengan siswa perwalian saya. Sebut saja namanya Mawar gitu ya, biar nggak nyebut nama langsung. Jadi si Mawar ini dia itu merasa kurang diterima sama teman-temannya di kelas. Dia merasa kadang-kadang pendapatnya itu nggak ditanggepin gitu, atau komen-komennya di grup WA kadang nggak direspon oleh teman-temannya. Terus kadang dia juga mendengar komentar-komentar yang nggak enak gitu, kayak mengejek dia gitu di kelas. Jadi si Mawar ini merasa kurang nyaman gitu di kelas. Saya ingin tahu gimana ya caranya Bu Dewi ya biar si Mawar ini bisa kembali merasa diterima sama teman-temannya gitu, bisa nyaman kembali di kelas gitu. Baik, dari cerita yang Bu Marisna sampaikan tadi, poinnya kan bisa saya tangkap di sini ada ya satu siswa bernama Mawar begitu, yang kondisinya mungkin merasa tidak nyaman ya di dalam kelas karena mungkin sering diabaikan, kemudian juga tidak nyaman gitu ya, tidak direspon pada saat mengutarakan pendapat kan seperti itu gitu. Nah, dari permasalahan itu, Ibu selaku wali kelas dan juga tentunya guru mapel di kelas itu, kira-kira Ibu tahu tidak apa sih penyebabnya sehingga Mawar merasa seperti itu? Jadi saya kan sudah lebih dari 6 bulan nih sebagai perwalian atau wali kelas mereka itu. Saya amati si Mawar ini anaknya aktif banget dia sebenarnya di kelas. Cuman ada kecenderungan juga dia kadang-kadang mungkin niatnya agar kelas itu tertib gitu, dia kadang-kadang mengadukan temannya gitu. Jadi si A ini loh Bu ribut di kelas, atau si B ini gitu. Jadi kadang-kadang dia juga anaknya vokal ceplas-ceplos gitu, mungkin ada dari gaya berbicaranya dia atau omongannya dia itu yang nggak sengaja temannya tersinggung, akibatnya ya ada yang nggak seneng gitu, jadinya merasa risih gitu sama dia. Mungkin dari sejak saat itu ya teman-temannya ada yang menjauhi dia gitu atau bersikap mengejek gitu, intinya kurang bisa menerima lah itu sikapnya si Mawar ini. Seperti itu sibuk pengamatan saya. Oke, berarti itu penyebabnya ya Bu ya. Sebelum lanjut Ibu, sebenarnya Ibu mau ketemu dengan saya diskusi seputar permasalahan si Mawar ini, sebenarnya tujuan yang ingin Ibu capai itu apa sih? Ya tujuannya kan biar ketemu caranya itu loh Bu Dewi, gimana biar Mawar ini bisa kembali lagi merasa diterima, merasa nyaman di kelas, bisa bergaul akrab dengan teman-temannya. Jadi biar nggak ada geng-gengan gitu lah di kelas.
Baik Ibu, saya ulang kembali ini terkait dengan permasalahan si mawar ini sendiri begitu. Jadi penyebabnya itu satu, mungkin si mawar ini aktif ya, terlalu aktif begitu. Kemudian tadi juga saya sempat mendengar Bu Marisna menyatakan bahwa si mawar ini sering mengadukan teman-temannya. Mungkin sebenarnya niatnya mawar kan baik Bu ya, cuman dia mengadukan, kemudian ketahui oleh temannya. Nah inilah mungkin memunculkan adanya rasa tidak senang ya, sehingga dia sedikit sepertinya dikucilkan dan akhirnya si mawar kan merasa tidak nyaman begitu. Jadi kembali lagi, jadi tujuan yang ingin Ibu capai tadi, Ibu katakan bahwa gimana sih caranya ya, cara yang bisa digunakan agar si mawar ini kembali berhubungan baik ya dengan teman-temannya, sehingga situasi kelas menjadi kondusif, kurang lebih kan seperti itu yang bisa saya tangkap. Jadi kembali lagi Bu Marisna, posisi Bu Marisna sebagai wali kelas, kemudian juga mengajar di kelas itu. Nah setelah mengetahui permasalahan itu, apa yang sudah Bu Marisna lakukan? Jadi karena masalahnya ini sebenarnya sudah dari semester lalu kan, saya sempat di pertengahan semester itu saya melakukan semacam pemanggilan gitu pada si anak. Saya ajak ngobrol, kenapa sih kamu merasa nggak nyaman, kenapa sih kamu merasa nggak diterima sama teman-teman, terus kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan biar lebih nyaman lagi di kelas. Terus saya panggil juga yang mana sih teman-teman kamu yang paling bikin kamu risih di kelas gitu. Saya ajak juga ngobrol berhadap-hadapan gitu, jadi kedua-duanya saling curhat lah. Jadi yang si mawar mengaku seperti ini kepada temannya, temannya juga menyampaikan apa sih yang mereka inginkan biar suasana itu lebih kondusif. Dan ya sudah bagus sih setelah itu Bu, normal kembali suasana kelas. Saya suruh dia menekan, artinya Mawar ini kalau mau ngaduin lihat dulu yang mana yang penting untuk disampaikan. Kalau memang mengganggu ke suasana kelas ya harus disampaikan ke wali. Tapi kalau memang enggak, itu dia nakal-nakal sendiri ya udah biarin lah gitu. Tidak mengganggu ya Bu. Betul. Nah jadi seperti itu sudah saya damaikan gitu istilahnya. Terus udah tenang. Tapi akhir-akhir ini muncul lagi dengan seperti itu. Jadi kayak nggak nyaman lagi dia gitu Bu. Jadi ya itu sekarang. Oke, berarti sudah ada ya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu sebenarnya untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi dari cerita Bu Marisna tadi, yang pertama Ibu kan sudah melakukan pendekatan secara personal, itu sudah bagus sekali sebenarnya Bu. Jadi pendekatan secara personal dengan siswa itu sudah istilahnya kita sudah perhatian dengan siswa, terlepas dari siswa itu benar dan salah kan gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu juga melakukan pembinaan secara berkelompok. Jadi dengan pemanggilan dengan si mawar itu, Ibu sudah memperoleh informasi dengan siapa sebenarnya mawar bermasalah kan begitu. Nah dengan dasar itu, Ibu juga sudah melakukan pembinaan secara berkelompok, itu sudah bagus sekali. Jadi mempertemukan antara kedua belah pihak kan demikian Bu ya, kalau tidak salah saya tangkap tadi. Jadi posisi siswa bermasalah dengan siswa yang bermasalah juga sudah ketemu, dipertanyakan apa permasalahannya begitu. Jadi ada interaksi di situ dengan keduanya. Nah mungkin selain itu Bu, ada nggak pihak lain yang ikut dilibatkan gitu untuk mencoba kembali mendalami kasus itu, mencoba mencari apa sih solusi yang pas untuk mengatasi permasalahan itu, selain dari pihak siswa, kemudian juga Ibu selaku wali kelas, kira-kira masih ada nggak kira-kira pihak lain yang mungkin nanti berkompeten gitu, artinya bisa kita ajak untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bu Marisna. Ya Bu Dewi, selama ini kan masih baru saya saja ya yang berusaha menangani permasalahan ini. Mungkin saya bisa melibatkan pihak bimbingan konseling mungkin ya untuk memediasi mereka lebih lanjut, jadi biar lebih mendalam gitu loh apa yang belum tersampaikan kepada saya. Mungkin dari pihak BK itu bisa memediasi mereka, mempertemukan mereka dalam konseling kelompok gitu istilahnya, jadi bisa lebih mendalam, dicari apa sebab masalahnya, terus bagaimana solusinya. Jadi kan biar yang lebih berpengalaman lah dalam mengatasi masalah semacam ini di kelas. Kemudian mungkin saya bisa mendatangkan pihak orang tua mungkin ya untuk membantu
sebenarnya di rumah ini seperti apa kondisinya, apa sih yang memicu si anak itu bisa bertindak seperti itu di kelas. Latar belakangnya mungkin ya Bu ya. Ya, mencari latar belakangnya di rumah, apa yang membuat dia bertindak atau cenderung suka nyeletuk di kelas, membuat temannya risih, dan bagaimana juga situasi si Mawar ini di rumah, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat dia merasa tidak nyaman selain yang ada di kelas itu, Bu Dewi. Wah, itu sudah bagus sekali Bu Marisna. Sebenarnya di awal Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal ya, juga pendekatan secara kelompok gitu, terutama untuk siswa-siswa bermasalah. Nah, perencanaan ke depan mungkin Bu Marisna nanti akan melibatkan BK ya. BK nanti ranahnya sudah kembali konseling kan begitu. Nah, konseling nanti mungkin akan diberikan pembinaan secara lebih mendalam, itu sudah luar biasa sih kalau saya katakan ya. Jadi biasanya di BK itu kan ada asas rahasianya gitu, jadi anak mungkin akan lebih merasa apa namanya, kalau jujur itu lebih terbuka begitu. Nah, itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Kemudian pelibatan orang tua juga menurut saya sih itu juga hal yang sangat penting Bu Marisna ya. Jadi seperti yang Bu Marisna katakan tadi, dengan pelibatan orang tua secara otomatis kan kita mengetahui apa sih latar belakang siswa itu berbuat seperti itu. Jadi sudah bagus itu Bu Marisna. Nah, terkait rencana itu kapan nih kira-kira secepatnya bisa direalisasikan gitu, sehingga permasalahan ini cepat selesai gitu? Karena saya akan mohon bantuan BK untuk mediasi itu istilahnya. Tentunya saya akan menanyakan dulu kesediaan dari pihak konseling ini ya, BK ini kapan sih kira-kira sanggup untuk memediasi atau melakukan konseling kelompok ini. Jadi melakukan janji temu bersama-sama. Ya, kalau untuk menyampaikan ke BK secepatnya bisa saya lakukan besok ya. Mumpung sekarang kan masih jeda semester, jadi kegiatan akademik itu tidak terlalu berat. Mungkin saya bisa ngobrol di BK, menyampaikan rencana ini, biar nanti BK lah yang lebih lanjut memberikan bayangan atau gambaran kapan bisa melakukan konseling kelompok ini. Nah, tapi kalau konselingnya sendiri barangkali nanti setelah ujian sekolah itu ya, karena sekarang kan masih ujian sekolah, anak-anak akan libur kan, jadi biar tidak sengaja mereka ke sekolah untuk ngobrol tentang masalah ini. Nanti setelah ujian sekolah, begitu mereka kembali, baru kita akan lakukan mediasi bersama itu. Wah, terkait gagasan itu bagus sekali Bu Marisna, karena menurut saya ya, jadi pelibatan BK tentu langkah awal yang sudah Bu Marisna lakukan itu kan semacam memberikan informasi ya terkait permasalahan siswa. Selanjutnya pihak BK akan menanggapi, kemudian menjadwalkan ya nanti kapan konseling itu akan dilakukan, entah itu konseling secara individu ataupun konseling secara berkelompok. Nah, karena Bu Marisna menyatakan masih ada kegiatan di sekolah ya, mungkin setelah ujian sekolah ya, itu menurut saya sudah pas waktunya ya, sehingga dari informasi awal yang Ibu sampaikan ke BK itu sudah ada pencatatan, kemudian ada penjadwalan, kemudian realisasi konseling juga nanti akan dilakukan oleh pihak BK. Ya, saya rasa itu sudah bagus Bu Marisna ya. Saya juga berharap dengan apa yang Bu Marisna lakukan nanti permasalahan siswa itu cepat dapat teratasi, kan demikian Bu Marisna. Jadi apa namanya? Dari diskusi kita tadi, kira-kira apa yang Bu Marisna sudah dapatkan gitu? Sudah sih Bu, saya udah ketemu tujuannya tadi itu apa, cari cara itu. Jadi saya harus mulai melibatkan pihak lain, karena rasanya dari saya sudah berupaya gitu, tapi rupanya permasalahan itu timbul lagi gitu. Mungkin harus minta bantuan pihak lain lagi, yaitu BK, dan juga nanti juga disampaikan ke orang tua untuk membantu biar hubungan anak-anak ini bisa kembali normal gitulah, nyaman, akur gitu di kelas gitu. Jadi itu tambahannya Bu Marisna ya. Jadi sebelumnya Bu Marisna sudah berupaya sendiri, mau tenang sebentar, ternyata kejadian lagi seperti itu, dan akhirnya Bu Marisna juga menyadari bahwa masih perlu pihak lain yang terlibat di dalamnya ya, baik itu guru BK maupun pelibatan orang tua, sehingga permasalahan ini nanti cepat selesai. Ya, saya doakan Bu Marisna semoga permasalahan ini cepat selesai, dan saya mungkin juga saya ingin bertemu dengan Bu Marisna lagi ya setelah itu terrealisasi begitu sesuai dengan rencana yang Bu Marisna buat. Kira-kira ada nggak perubahan signifikan? Jadi mungkin 2 minggu lagi ya kita ketemu ya Bu Marisna ya, untuk membicarakan itu kira-kira ada perubahan atau tidak ya. Baik.
Oke, siap. Makasih ya Bu Dewi ya. Iya, Sudah sama-sama. nemenin ngobrol cari jalan keluar. Iya. Ya mudah-mudahan lah bisa nanti anak-anak itu bisa akur di kelas. Iya, sebentar ya, karena akur di kelas, nyaman di kelas itu merupakan modal awal sebenarnya Bu. Kalau kita ingin anak itu fokus dalam pembelajaran demikian. Semangat Bu Masna. Yang penting apa yang sudah Ibu lakukan itu memang ada ya dampaknya kepada siswa. Tentu nanti tujuan pembelajaran yang diberikan ya di kelas itu akan cepat tercapai ya, karena siswa dalam kondisi yang nyaman, kelas yang kondusif. Oke. Terima kasih banyak udah Oke, sama-sama. mengganggu waktunya ini. Tidak apa, tidak masalah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Sesi coachingnya sudah berjalan dengan sangat akrab sekali, Vicky. Ya, setelah saya melakukan pengamatan terkait dengan sesi coaching tadi antara Bu Dewi dengan Bu Marisna, dapat saya amati bahwa tadi Bu Marisna sudah mampu membuat suasana menjadi lebih akrab, nyaman, sehingga Bu Marisna selaku coach bisa menyampaikan unek-uneknya atau bercerita apa yang beliau hadapi. Kemudian di sini Bu Dewi selaku coach sudah mampu melaksanakan alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan dari percakapan coaching ini. Kemudian yang kedua membantu Bu Marisna untuk mengidentifikasi apa penyebab dari siswa yang ada di kelas itu dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian Bu Dewi juga sudah mampu untuk menuntun Bu Marisna merencanakan apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga menguatkan tanggung jawab yang ingin dicapai oleh Bu Marisna dengan menanyakan siapa yang dilibatkan, kemudian kapan itu dilaksanakan. Nah di sini sebenarnya alur Tirta sudah mampu dilakukan oleh Bu Dewi selaku kurs dan Bu Marisna selaku coaching di sini pada saat melaksanakan sesi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang dikembangkan saat coaching, kalau tadi Bu Dewi hanya menyampaikan akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, tapi dia malah lihat ini ketiga kompetensi dari coaching itu sudah mampu ditunjukkan oleh Bu Dewi. Yang pertama, Bu Dewi sudah mampu hadir penuh saat mendengarkan Bu Marisna selaku coaching menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, Bu Dewi juga terlihat mendengarkan secara aktif, bahkan mencatat poin-poin yang penting sambil menatap Bu Marisna kembali untuk fokus hadir penuh saat si coaching menyampaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga, Bu Dewi juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang menuntun si Bu Marisna selaku coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa yang sampaikan terkait dengan pengamatan yang temukan saat melakukan pengamatan di sesi coaching. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih Bu Naya. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putut Marisnawati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Buleleng. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu praktik percakapan coaching, di mana Bu Naya akan bertindak selaku coach, Bu Dewi akan menjadi coachee, sedangkan saya sendiri, Marisna, akan menjadi observer atau pengamat dalam kegiatan kali ini. Nah, dalam praktik percakapan coaching kali ini, saya akan mengamati atau menilai kesesuaian alur Tirta dalam percakapan coaching yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, Bu Naya, selaku coach pada hari ini, kira-kira kompetensi coaching mana yang Bu Naya ingin kembangkan dari segi coaching presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kemampuan menanyakan pertanyaan berbobot? Kompetensi yang ingin saya capai pada saat melakukan coaching di sini adalah yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana saya menuntun Bu Dewi selaku coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi Bu Naya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot ya. Jadi Ibu ingin spesifik diobservasi atau diamati pada bagian kompetensi yang mana itu? Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah nanti kalau itu sudah berkembang, kira-kira apa indikatornya bahwa Bu Naya sudah mencapai perkembangan
pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Yaitu ketika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, itu apa yang dilakukan oleh, apa yang sudah dilakukan oleh, apa yang dialami oleh Bu Dewi di permasalahan di kelasnya, kemudian upaya-upaya apa yang sudah dilakukan, kemudian dengan siapa beliau melibatkan pihak yang bisa membantu beliau mengatasi solusi yang dihadapi, dan kapan itu dilaksanakan. Jadi indikatornya nanti Bu Naya bisa menuntun Bu Dewi ya untuk mengurai permasalahannya sehingga akhirnya ketemulah solusi dari permasalahan yang dia sampaikan, seperti itu. Bagaimana Bu Naya dan Bu Dewi sudah siap untuk praktik? Ya, siap Bu. Dan perlu diketahui bahwa praktik coaching kali ini akan direkam untuk keperluan penilaian dan hanya akan dilihat oleh fasilitator. Bagaimana? Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Dewi, gimana kabarnya? Selamat pagi Bu Naya, kabar baik Astungkar. Bu Naya, bagaimana kabarnya? Astungkar hari ini dalam kondisi yang baik. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Dewi datang ke sini? Iya Bu, jadi kebetulan karena saya ada kegiatan ke arah timur gitu, saya ingin ketemu dengan Bu Naya ya, untuk berdiskusi ya, seputar permasalahan yang sedang saya hadapi begitu, terutama dalam proses pembelajaran. Baik, kalau boleh saya tahu permasalahan apa sih yang Bu Dewi alami di kelas pada saat masa pembelajaran? Ya, jadi begini Bu, jadi saya merasa nyaman saja ngomong dengan Bu Naya karena kapasitas kita sama-sama jadi guru Bu ya. Jadi saya melakukan pembelajaran di kelas, mungkin juga Ibu melakukan hal yang sama. Jadi saya ingin tahu sebenarnya apa yang saya alami itu apa Bu Naya alami juga atau tidak begitu. Kemudian saya pusing nih Bu gitu. Karena di kelas yang saya ajar, saya kan mengajar di 4 kelas Bu ya. Nah, untuk di kelas IPS terutama Bu, bukan berarti kelas lain itu selalu lebih bagus dari IPS, tidak. Kenyataannya ada tuh Bu. Pada saat saya melakukan pembelajaran, ada siswa di kelas itu yang kecenderungannya selalu saja tidur di dalam kelas pada saat saya mengajar gitu. Jadi saya bertanya-tanya sebenarnya permasalahannya apa ini sampai anak itu selalu tertidur pada saat jam pelajaran saya gitu. Oke, baik. Permasalahan Bu Dewi hadapi yaitu ketika Bu Dewi masalah pembelajaran di kelas itu ada siswa yang tertidur di kelas. Nah, dari pembicaraan yang kita lakukan, apa sih yang ingin Bu Dewi peroleh dari pembicaraan kita hari ini? Iya. Nah, jadi tujuan saya ketemu Bu Naya nih sekarang, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Tidakkah Bu Naya mengalami hal yang sama gitu? Jika memang pernah mengalami, saya ingin Bu Naya berbagi pengalaman dengan saya gitu. Jadi apa yang mesti saya lakukan gitu terkait permasalahan siswa yang tidur pada saat jam pembelajaran. Tentu ini akan mengurangi fokus ya Bu Naya ya. Siswa kurang fokus begitu. Yang namanya tidur kan nggak mungkin mengikuti pembelajaran dengan baik begitu Bu Naya. Baik, saya yakin nih Bu Dewi selaku guru pasti sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi beberapa atau seorang siswa yang tidur di kelas sehingga siswa itu bisa fokus mendengarkan pembelajaran yang Bu Dewi lakukan. Kira-kira apa sih upaya-upaya yang sudah Bu Dewi lakukan di kelas ketika ada siswa tertidur di kelas pada saat pembelajaran? Ya, terkait dengan upaya Bu ya yang sudah saya lakukan. Karena kenapa sampai ini jadi beban begitu, jadi masalah buat saya. Karena siswa ini terbilang sering Bu, sering tertidur pada saat jam pelajaran saya. Mungkin faktor pertama itu karena kelas dilakukan, pembelajaran dilakukan pada saat jam terakhir ya. Siswa juga sudah jenuh mungkin, sudah capek begitu karena belajar dari awal gitu, dari jam pertama gitu. Sedangkan jam saya itu kan di jam 6.07 Bu, jadi lumayan rentan di waktu itu mereka untuk bisa fokus ya. Apalagi mungkin sebelumnya begadang gitu, nah itu yang menjadi penyebab utama mereka sampai tertidur di kelas. Nah terkait dengan upaya Ibu, sebenarnya saya sudah melakukan upaya secara personal Bu ya. Saya sudah memanggil siswa begitu. Hal pertama menegur tentu di dalam kelas gitu, tapi teguran itu kan sebatas saya membangunkan. Dek bangun misalnya seperti itu. Nah, silakan cuci muka dulu ke depan, biar dia tidak ngantuk lagi begitu. Kalau sudah cuci muka kan minimal mengurangi Bu ya
Kemudian selanjutnya yang saya lakukan, mungkin setelah jam pembelajaran itu saya memanggil siswa itu untuk hadir ke ruangan saya gitu. Jadi dengan tujuan nanti saya ingin tahu apa sih penyebab sebenarnya anak itu kok sampai ngantuk pada saat jam pelajaran. Itu sih yang sudah saya lakukan. Baik, berarti Bu Dewi sudah melakukan pembinaan secara personal nih kepada siswa yang tadi sudah di kelas itu. Kalau boleh saya tahu nih kan ada angka skala 1 sampai 10 upaya yang sudah Bu Dewi lakukan itu kira-kira ada di angka berapa? Saya rasa kalau dengan pendekatan personal itu saya sudah melakukan pembinaan awal ya. Sudah di angka 6 sih Bu gitu. Maunya kan setelah melakukan pembinaan mereka ada perubahan. Dan nyatanya itu berulang Bu. Itu yang membuat saya pusing gitu, kok sampai berulang lagi. Berarti kan usaha yang saya lakukan ini belum maksimal Bu ya. Nah, jadi perlu ada usaha lain mungkin selain itu. Berarti Bu Dewi ini inginnya nih di hal yang Bu Dewi hadapi itu ketika melakukan upaya penanganan itu pinginnya di angka berapa sih? Kalau idealnya sih 10 Bu ya. Cuman kalau 10 itu saya rasa sulit juga begitu. Dimana kalau mereka ngantuk itu masih ada, tapi begitu saya arahkan untuk cuci muka kan kembali lagi fokus. Tapi paling tidak Bu ya, ada di angka 8 atau 9 lah gitu. Baik, Kalau menurut saya. Dari angka 9 yang ingin Bu Dewi capai gitu, kira-kira siapa lagi yang bisa Bu Dewi ajak berkomunikasi untuk menangani siswa yang tertidur di kelas? Untuk pihak yang saya ajak Bu ya, sebelum ke sana Bu, mungkin saya bisa melakukan refleksi dulu ya terhadap diri saya selaku guru gitu. Tidakkah pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik gitu, sehingga anak terkesan tidak fokus mengikuti, kemudian kecenderungannya itu mereka tertidur gitu, bisa aja kan Bu ya, karena kurang menarik Bu ya. Jadi mungkin hal pertama yang saya lakukan selain pembinaan awal, saya juga merefleksi diri terkait hal-hal yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Misal dari sisi media pembelajaran yang saya gunakan, begitu. Kemudian juga mungkin saya akan melakukan semacam peregangan ya, atau penyegaran gitu, semacam pemberian ice breaking. Di akhir juga mungkin saya akan melakukan penilaian dengan games-games interaktif ya, seperti kuisis misalnya. Nah itu hal yang saya lakukan nanti pada saat proses pembelajaran. Kemudian terkait pihak ibu, karena di awal saya hanya mengoptimalkan kemampuan saya sendiri untuk membina dan hal itu dirasa kurang. Mungkin ada pihak lain nanti yang akan saya libatkan selain saya sendiri. Mungkin saya akan lakukan koordinasi dengan wali kelas, karena bagaimanapun wali kelas itu kan merupakan orang tua siswa di sekolah. Baik, tadi Bu Dewi mungkin merefleksi diri yang menurutnya pembelajaran yang Bu Dewi lakukan mungkin sudah maksimal, tetapi ada hal yang ingin Bu Dewi tingkatkan lagi seperti melaksanakan ice breaking, kemudian melakukan pemberian kuis yang menarik dengan menggunakan aplikasi kuisis. Selain itu juga ada pembinaan bersama wali kelas. Selain dengan wali kelas, siapa lagi yang akan Bu Dewi libatkan? Ke depan mungkin saya berencana untuk melibatkan pihak lain Bu ya, selain wali kelas. Karena ini permasalahan dalam proses pembelajaran yang nyatanya kurang fokus. Kalau dengan wali kelas saja masih juga siswa seperti itu, mungkin nanti arahnya akan saya inikan ke guru BK Bu, biar bisa diberikan konseling secara personal maupun berkelompok jika memang ada beberapa siswa yang ngantuk pada saat jam pelajaran saya gitu. Dan nanti kalaupun itu juga sudah dilakukan ternyata belum berdampak positif, nanti ada kemungkinan akan ada pelibatan dari pihak orang tua, sehingga nanti dengan hadirnya orang tua kita paling tidak mengetahui ya latar belakang siswa itu sering mengantuk pada saat jam pelajaran itu apa. Baik Bu Dewi, mudah-mudahan langkah yang Bu Dewi atau PMPM Bu Dewi lakukan bisa terlaksana. Kira-kira kapan dimulai dilaksanakan rencana dari Bu Dewi? Karena sekarang masih jeda semester Bu ya, kemudian setelah ini juga ada ujian sekolah, kemudian ada uji kompetensi juga gitu. Jadi paling cepat kalau tidak ini mungkin minggu depan Bu,
Karena ujian sekolah kan siswa kelas 10 itu diarahkan untuk belajar di rumah. Kemudian kelas 11 mengikuti uji kompetensi. Jadi kegiatan itu akan saya lakukan, perencanaan yang saya buat itu akan saya implementasikan di kelas itu minggu depan, begitu ya, paling cepat minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana, Bu Dewi. Baik, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Bu Dewi dapat simpulkan? Iya, terima kasih Bu Naya. Sebenarnya di awal itu saya merasa cukup dengan pembinaan secara personal itu juga sudah bisa mengatasi masalah. Nyatanya tidak ya, atau belum maksimal begitu. Sehingga dengan percakapan dengan Bu Naya tadi, saya bisa, oh ternyata ada pihak lain yang mesti saya libatkan. Tidak hanya saya sendiri sebagai guru. Kemudian refleksi saya sendiri selaku guru apa yang mesti dilakukan. Ternyata masih ada pihak-pihak lain yang memang berwenang, berpengaruh ya terhadap fokus anak itu sendiri. Yaitu dengan wali kelas, BK, dan juga dengan pelibatan orang tua. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Bu Naya. Seandainya saya tidak diskusi dengan Bu Naya, mungkin saya tidak menemukan hal itu begitu. Tidak kepikiran itu maksud saya. Jadi sama-sama Bu Dewi, karena di sini saya yakin Bu Dewi pasti mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu membuat siswa menjadi lebih fokus untuk belajar di kelas. Jadi saya lakukan sebisa semampu saya Bu Naya untuk peningkatan juga prestasi siswa ke depan ya. Kira-kira ada hal yang ingin Bu Dewi sampaikan lagi? Saya kira sudah cukup Bu Naya. Jadi nanti setelah saya melakukan perencanaan itu saya implementasikan di kelas, mungkin saya nanti juga akan informasikan kepada Bu Naya ini terkait perubahan yang akan terjadi. Terima kasih Sama-sama Bu Naya, yang sudah ucapkan terima kasih banyak. Bu Naya juga sudah mau mendengarkan curhatan saya pagi hari ini. Baik, sudah selesai ya latihan percakapan coachingnya. Bagaimana perasaannya tadi setelah di coaching? Apakah sudah lebih baik? Kalau saya di posisi coaching, tentu saya merasa lebih yakin, gitu ya, dengan apa yang sudah saya lakukan itu di awal. Ternyata saya beranggapan ini masih sudah maksimal sebenarnya, tapi ternyata belum berdampak positif pada siswa. Jadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Naya, saya juga bisa menemukan ya ternyata ada cara lain gitu yang bisa digunakan, terutama dalam hal pelibatan dari sisi wali kelas, kemudian guru BK, dan tentu juga orang tua di rumah. Dan yang tidak kalah penting, saya juga perlu merefleksi diri dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu. Ya, jadi kalau Bu Dewi sudah menemukan keyakinannya, nah kalau Bu Naya tadi kan sudah menyampaikan nih indikator pengembangan kompetensinya. Kira-kira tadi apa yang sudah Bu Naya lakukan yang menunjukkan tercapainya indikator tadi? Tadi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dewi terkait pada saat beliau mengajar di kelas itu ada siswa yang tertidur. Kemudian saya berusaha untuk menanyakan apa yang dialami oleh Bu Dewi. Beliau menyampaikan seperti tadi. Kemudian saya menanyakan juga upaya-upaya yang sudah beliau lakukan, kemudian siapa yang akan dilibatkan dan kapan rencana yang akan disusun oleh Bu Dewi itu dilaksanakan. Iya, jadi kata-kata tanya terbuka itu sudah digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan gitu berdasarkan alur Tirta. Jadi tadi dari segi tujuan, Coach sudah menanyakan tujuan apa sih yang ingin diperoleh katanya dari percakapan coaching itu, dan juga sudah disampaikan oleh Coach bahwa Coach ingin menemukan solusi untuk mengatasi siswa yang cenderung ngantuk atau tidur di kelas. Kemudian dari segi identifikasi juga Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Coach, yaitu apa yang dilakukan selama ini gitu, apa skalanya gitu. Jadi itu tadi juga sudah disampaikan, jawab oleh Coach mengenai situasi yang dia hadapi. Kemudian dari segi rencana aksi, Coach juga memberikan pertanyaan yang mampu menuntun Coach untuk mencari solusi, jadi mengembangkan potensinya untuk mencari solusi masalah itu. Misalnya siapa saja yang bisa diajak berkomunikasi gitu. Dan tadi Coach sendiri sudah langsung ya bisa menyimpulkan pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama atau berkomunikasi.
ya terkait dengan masalahnya. Itu yang pertama, mengadakan refleksi dulu terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada pihak wali kelas, BK, dan juga orang tua yang dilibatkan. Dan terakhir terkait dengan alur tanggung jawab itu tadi coach bertanya kapan nih akan dilaksanakan. Itu juga sudah menuntun coach menentukan komitmennya, jadi akan direncanakan paling cepat minggu depan untuk mencapai permasalahan ini. Jadi secara umum saya lihat praktik coaching sudah berjalan sangat baik ya. Salut untuk ibu-ibu berdua ini sudah mampu melakukan praktik coaching dengan baik. Dan juga tadi dari segi kompetensi coaching, selain pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan oleh Bu Naya, segi presence juga sudah ada, kehadiran, jadi saling menata, posisi duduknya juga sudah condong, itu jadi fokus penuh kepada coach yang ingin dibantu. Kemudian dari segi mendengarkan aktif juga Bu Naya sudah mendengarkan dengan baik permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dewi. Itu juga Bu Dewi tadi merasa nyaman ya, karena merasa satu setara gitu, kemitraan gitu. Jadi merasa nyaman menyampaikan masalah yang dihadapi, sehingga akhirnya tercetuslah solusi gitu, untuk mencapai bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira demikian untuk praktek hari ini. Kira-kira ke depannya selain kompetensi yang tadi, apa lagi nih yang Bu Naya ingin kembangkan? Saya sih ingin lebih memantapkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach. Mungkin itu bisa saya lakukan dengan lebih sering menonton video-video contoh coaching yang ada di LS maupun di YouTube. Ya, jadi kedepannya akan lebih biar bisa mendengarkan aktif, menggali lebih banyak kata-kata kunci sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam ya, pertanyaan berbobot, lebih mendalam, lebih ke akar masalah. Jadi semakin banyak solusi yang bisa diambil oleh coach dalam menuntaskan permasalahannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan praktik coaching hari ini. Demikianlah praktik coaching dalam sesi demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.